Ikhwan. Dari jauh sini. Biasanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Insyaallah ya ikhwah wa akhwat yang saya muliakan karena Allah taala, kita akan belajar ya, sama-sama belajar membaca kitab. Tatbiq qiraah namanya, praktek baca kitab. Mungkin sebelumnya ikhwah merapat ya, yang di belakang tidak masalah ya. Yang di belakang kalau mau merapat tidak masalah ya. Halaqatul ilm. Tapi ikhwah, maaf, kalau kita berbicara masalah kitab, kalau kita berbicara masalah literatur Arab, maka tentu saja pembahasan kitab ini tidak akan terlepas dengan hal atau dengan sesuatu, yaitu lugatil atau lugatul Arabiyah. Kalau kita ngomongnya kitab, maka enggak terlepas dari bahasa Arab. Kalau kita membahas, berbicara tentang lugatul Arabiyah, bahasa Arab itu sendiri, maka tidak akan terlepas dengan yang namanya Arabiyah. Kalau kita membahas mengenai Arabiyah, maka tidak akan terlepas pembahasan kita dari bangsa Arab. Mungkin sekilas kita kupas tentang bangsa Arab ini, sehingga kita ambil beberapa faedah. Saya menemukan faedah yang luar biasa ketika membaca kitab Rahikul Makhtum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri As-Salafi. Kitab beliau itu tentang sirah, sejarah. Masyhur ya, sudah diterjemahkan. Saya lupa nama terjemahannya, yang penting bestseller gitu ya. Terjemahannya saya lupa. Tapi kitab itu bestseller. Baik. Singkat saja, suaranya kedengaran ya ikhwan? Terdengar jelas ya suara saya? Nah, baik. Kita bahas masalah sejarah bangsa Arab. Bangsa Arab itu sendiri, kalau di dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah karang Ibnu Katsir, itu nanti sejarah manusia itu, peradaban itu pernah hampir punah itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada namanya banjir yang luar biasa besar. Allah turunkan azab di bumi, dan manusia hanya yang tersisa, manusia dan binatang ternak itu yang tersisa hanya di bahtera, di kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu dalam tarikh. Yang kurang lebih nanti setelah terdamparnya kapal tersebut, kalau dalam tarikh sejarah, bahwasanya nanti ada 3 orang anak Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada Ham, Sam sama Yafid. Kurang lebih Sam, ini menurut sejarah ya. Sam inilah nanti yang dari Sam ini turunlah bangsa Arab itu sendiri. Itu sejarah yang panjang. Jadi bangsa Arab itu dikelompokkan oleh para ulama. Ada yang mengelompokkan 2 kelompok, ada yang mengelompokkan 3 kelompok. Tapi kita ambil yang 3 kelompok saja. Bangsa Arab itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama namanya Arab Ba'idah. Ba'idah dari ba'uda, jauh. Arab Ba'idah. Apa maksud Arab Ba'idah? Arab Ba'idah itu adalah bangsa Arab yang telah punah. Ba'idah, bangsa Arab apa? Yang telah
yang telah dipunah, yang telah punah, yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Yang kita nggak bisa ketemu lagi zaman sekarang kecuali peninggalan-peninggalannya, negeri-negeri bekas tempat tinggal mereka yang tersisa dari azab yang Allah turunkan. Itu namanya Arab apa? Ba'idah, sudah punah. Di antaranya kaum Ad, Samud. Nah, itu kurang lebih di antaranya bangsa Arab yang telah punah. Kita nggak ketemu lagi kecuali puing-puing peninggalan mereka. Bangsa Arab yang kedua namanya Arab Aribah, pakai ain. Aribah, atau bahasa terjemahan bebasnya Arab Tulen. Arab apa? Arab Tulen, yang orang Arab ini. Ini luar biasa banyak sukunya. Di antara pecahan suku Arab Aribah ini ada nanti namanya suku Jurhum, atau ada nanti namanya Sabak. Tahu kaum Sabak, Ratu Balkis ya, ini kisah antara Nabi Sulaiman di Yaman. Nah, jadi Aribah, Arab Aribah ini nanti mayoritas mereka itu domisilinya di Yaman. Di mana? Di negeri Yaman, Jurhum. Di antaranya ya, nanti ada Sabak, nanti banyak ini. Kita ambil yang poin-poin penting saja. Namanya Arab apa? Aribah. Arab yang asli, Arab Tulen. Baru yang ketiga, apa tadi contoh Arab Aribah? Sabak, Jurhum. Ingat ini, Jurhum. Baik. Yang ketiga ada namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah, kalau terjemahan bebasnya blasteran. Apa? Blasteran. Siapa itu Arab Musta'ribah? Dijelaskan di dalam kitab Rahikul Maktum tadi, atau ulama tarikh juga membahas Arab Musta'ribah itu, yang disebut Arab blasteran itu adalah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam beserta keturunannya. Nah, dari siapa? Nabi Ismail. Arab apa? Blasteran. Dari Nabi Ismail turun sampai Quraisy. Di Mekah sampai nanti siapa? Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Ismail apa? Arab Musta'ribah, Arab blasteran. Taib. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ini anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ini asalnya dari Irak kok. Nanti khilaf daerahnya, tapi saya baca atlas sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim ini asalnya di negeri Babilonia, Irak kok. Jadi dia orang Babilonia, Irak. Setelah dari Irak nanti hijrah ke Palestina. Dia berdakwah di sana. Ringkas cerita, dia nanti hijrah ke Mesir, ketemu Hajar gitu ya. Nanti melahirkan anak Ismail, baru nanti pergi ke Bakkah. Apa namanya? Bakkah. Belum Mekah ya, tapi apa? Bakkah. Itu dibawa oleh Hajar. Nabi Ismail kecil ditinggalkan di situ kurang lebih. Ringkas cerita, nanti mulai ada sumur Zam-Zam. Ringkas cerita, ketika sudah mulai ada sumur Zam-Zam, karena kita nggak bahas sejarah ya, kita bahasnya Lughatul Arabiyyah. Ringkas cerita, setelah mulai adanya sumur Zam-Zam, itu berbagai suku, diantaranya suku Jurhum dari Yaman. Mereka kalau lagi safar, yang dulunya Bakkah itu gersang, tanah gersang, nggak ada yang tinggal kecuali Hajar dengan Nabi Ismail. Ini suku kafilah dagang yang sudah berjalan, suku Jurhum. Sering kalau lagi perjalanan mampir di Bakkah tadi, numpang ngambil air minum karena ada sumur. Lama-lama mereka minta izin tinggal di situ dan diizinkan mereka tinggal di situ. Baru mulai memakmurkan daerah Bakkah. Namanya dirubah jadi Mekah. Ringkas cerita, Nabi Ismail yang notabene-nya bukan orang Arab ya, bapaknya dari Irak dan ibunya orang Mesir. Nah, ringkas cerita, ketika ketemu dengan suku Jurhum. Tadi siapa suku Jurhum ini? Arab apa dia? Arab Tulen. Nah, ringkas cerita, mulailah berinteraksi. Di saat usia Nabi Ismail remaja, ini poin pentingnya. Di saat Nabi Ismail menginjak usia remaja,
dia mulai belajar bahasa Arab. Nah, ini poinnya. Belajar bahasa Arab. Sampai-sampai diceritakan dalam sejarah, sampai-sampai Nabi Ismail itu cum laude di antara orang-orang itu. Yang paling baik lughahnya, yang paling bagus lughahnya di kala itu. Tertariklah para pembesar suku Jurhum, baru dinikahkan dengan salah satu putri mereka. Nah, inilah nanti istri yang diceraikan Nabi Ismail ya, ketika bapaknya Nabi Ibrahim ziarah. Ringkas cerita apa poin pentingnya ikhwah sekalian, akhwat sekalian. Ini Nabi selevel Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saja belajar bahasa Arab. Nabi belajar bahasa Arab. Nanti siapa turunannya? Siapa turun Nabi Ismail nanti? Siapa turunannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kupas sekilas tentang sejarah Nabi. Pasca kelahiran Nabi itu tepatnya lahir tahunnya saja tahun gajah. Pasca peristiwa Abrahah ya, dengan pasukan Al-Fil, pasukan bergajahnya. Di tahun itu lahirlah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau lahir, ringkas cerita, selang beberapa hari, itu tradisi di zaman itu. Orang-orang Mekah itu ketika ada anak-anaknya yang baru lahir, maka biasanya anak-anaknya akan diserahkan, dicarikan ibu persusuan, itu dari wanita-wanita Badui. Di antaranya suku yang profesi mereka jasa persusuan ini adalah suku Hawazin. Di antara suku Hawazin nanti ada namanya Bani Sa'ad. Kurang lebih nanti di antara Bani Sa'ad ada perempuan bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ringkas cerita, di saat Rasul masih kecil itu diserahkan banyak, bukan cuma Rasul, ini para anak-anak yang sezaman dengan Rasul, yang kecil-kecil di masa itu, nanti ketika baru lahir selang beberapa hari diserahkan ke perempuan-perempuan persusuan tadi. Dan Bani Hawazin ini perkampungannya itu jaraknya 170 km 170 km dari kota Mekah. 170 km kalau zaman dahulu itu ditempuh bisa lebih dari 2 hari. Lebih dari 2 hari, 2 malam. Nah, bayangkan anak bayi baru lahir, hitungan hari belum bulan, tiba-tiba dikasihkan ke perempuan entah berantah. Tinggalnya jauh 170 km. Itu rata-rata seperti itu. Dikasih untuk disusui. Dalam sejarah itu Nabi nanti usia 2 tahun baru dipulangkan. Bisa dibayangkan? Pergi dibawa hitungan hari, pulangnya berapa? 2 tahun lagi setelah disapi baru diantar pulang. Saya pengen tanya teman-teman sekalian, kenapa seperti itu? Kenapa mereka begitu percayanya? Anak bayi baru lahir hitungan hari, darah daging mereka amanahkan kepada perempuan-perempuan Badui yang tinggalnya di bukit-bukit sana untuk dipersusui, untuk dirawat di situ. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ada yang tahu alasannya? Untuk menjaga, mempelajari bahasa Arab. Sekali lagi kita ngomongnya masalah bahasa Arab. Dijelaskan di antaranya di kitab yang sama, Rahiqul Makhtum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, dijelaskan juga kenapa itu. Ini ibu-ibu tega anaknya dikasih ke perempuan lain, dibawa jauh dari mereka. Di antara sebabnya kita ada banyak, di antaranya kita kupas 2 saja. Pertama faktor kesehatan. Mekah itu di zamannya sudah menjadi kota metropolitan, kota perdagangan, banyak turis masuk ke sana. Dan biasanya kalau daerah yang sudah banyak turis itu tuh terkontaminasi ya, banyak virus masuk ke situ. Nah, makanya kayak corona ini kemarin itu, kalau daerah yang di pinggir-pinggir nggak kenal corona mereka, ya. Tapi coba Jakarta, kota perdagangan, banyak turis silih berganti masuk, ini parah. Bisa lockdown, tapi di daerah-daerah mereka nggak kenal tuh corona, mereka nggak kemana-mana, gitu ya, nggak ada yang datang juga, gitu ya. Sama Mekah di kala itu apa? Kota apa? Metropolitan, kota perdagangan. Ini silih berganti pedagang masuk. Dikhawatirkan
wabah itu aneh-aneh, virus, penyakit aneh-aneh. Dalam rangka menjaga kesehatan anak-anak mereka, mereka rela anak mereka jauh dari mereka di pegunungan. Dan pegunungan seperti perkampungan Hawazin ini, walaupun di Jazirah Arab yang panas seperti itu, tapi yang namanya pegunungan tetap udaranya sejuk. Ini faktor pertama, menjaga kesehatan, dibiarkan jauh dari Mekah. Faktor kedua, agar anak-anak mereka bisa berbahasa Arab yang baik dan benar. Karena kaidah bahasa Arab itu, kalau belajar bahasa Arab itu semakin ke pelosok semakin asli, semakin ke pelosok semakin autentik bahasanya. Gitu ya, pernah dikisahkan Imam Syafi'i itu kurang lebih belajar bahasa Arab 20 tahun. 20 tahun sebelum dia belajar fikih, dia belajar bahasa Arab berapa lama? 20 tahun. Dan dia belajar bahasa Arab langsung ke perkampungan, ada mengatakan Bani Hudayf. Itu terkenal, itu kampung, itu suku yang paling original bahasanya. Lihat, Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 tahun dan langsung ke kampung Arab. Tinggal di sana 20 tahun sampai dia menguasai ribuan syair dari kampung tersebut. Setelah 20 tahun dia belajar bahasa Arab, baru belajar apa? Fikih. Jadi seperti itu ilmu ya. Saya kenal di Jogja ada ustaz 16 tahun dia belajar bahasa Arab. Itu dilumat semuanya. 4 skill maharib lughatul Arabiyah atau 4 skill berbahasa itu sudah dia kuasai. Bahkan kalau dia ngomong bahasa Arab itu ngalahin orang-orang Arab. Ngalahin orang-orang Arab. Di rumah full Arabik. Sama anak-anaknya full Arab ngomongnya. Anak-anaknya enggak bisa bahasa Indonesia. Anak-anaknya enggak bisa bahasa Indonesia, enggak bisa. Harus sekolah belajar bahasa Indonesia dulu tuh. Kalau mau ujian nasional, ikut paket harus belajar bahasa Indonesia itu anak-anaknya. Kalau kita sulit-sulit belajar apa? Bahasa Arab. Kalau anak dia sulit belajar bahasa Indonesia. 16 tahun mendalami lughah, baru mulai belajar fikih. Sama, dipilihnya fikih apa? Mazhab Syafi'i juga. Gitu. Tapi kita kembali ke sejarah. Jadi Nabi Muhammad itu disusukan jauh dalam rangka apa? Biar belajar apa? Bahasa Arab lagi yang autentik, yang tidak terkontaminasi. Karena kalau di Mekah yang namanya kota metropolitan itu banyak turis masuk, biasanya ada pergeseran bahasa, terkontaminasi dengan suku-suku lain. Untuk menjaga ini keoriginalannya, maka dicari yang seperti tadi. Dan terbukti sekarang itu kalau di Mekah, di Madinah itu nanti masyarakat pribumi itu senangnya pakai bahasa namanya Amiyah. Pernah dengar? Bahasa Amiyah itu bukan bahasa original. Bukan bahasa yang EYD-nya, enggak, itu bahasa yang gaulnya. Saya punya ustaz, salah satu guru, Abu Ayyub, beliau 23 tahun di Saudi. Orang pertama mulazamah dan syekh dengan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Beliau cerita, beliau di Jaliyat, kantor dakwah di sana, 23 tahun dia di sana, baru pulang ke Indonesia. Dia cerita, saya kalau pakai bahasa Arab fushah, namanya bahasa Arab apa? Bahasa Arab Al-Quran dan Sunnah itu bahasa Arabnya apa? Fushah. Bahasa yang baku. Kalau dia ngomong pakai bahasa baku, itu diketawain sama anak-anaknya. Itu saking asingnya orang Arab di tanah Arab mendengar bahasa apa? Fushah. Ini kalau thalabatul ilm, penuntut ilmu kalau lagi jalan-jalan pakai bahasa fushah resmi itu, nanti di pasar-pasar sana mereka bilang apa? Al-Quran berjalan. Apa? Tuh, Al-Quran berjalan. Sampai seperti itunya. Itu tandanya apa? Pergeseran apa? Pergeseran bahasa. Kitab-kitab Arab belakangan yang dicetak belakangan ini itu sudah banyak pakai harokat. Itu tandanya apa? Penurunan. Tandanya penurunan. Dulu jangankan pakai harokat, kadang nggak pakai titik gitu ya. Kadang nggak pakai titik koma. Sekarang sudah mulai dikasih harokat. Itu namanya
deklarasi penurunan. Nah, jadi ingat teman-teman sekalian, ini Nabi Ismail, nabi belajar bahasa Arab. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga belajar bahasa Arab. Cukuplah ini memotivasi kita nih, manusia-manusia mulia belajar bahasa Arab. Poin selanjutnya pembahasan kita adalah sebelum masuk ke kitab, sedikit targhib, motivasi tentang manfaat pentingnya belajar bahasa Arab. Manfaat pentingnya belajar bahasa Arab. Ada banyak sekali manfaatnya belajar bahasa Arab. Di antaranya yang pertama itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini masyhur ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, barang siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia agama. Pertama kita kupas khairan. Man yuridillahu bihi khairan. Khairan di sana nakirah. Diawali syarat man, barang siapa. Itu kalau bahasa Arab namanya syarat. Di dalam kaidah usul fikih, kalau ada kata nakirah dan diawali dan sebelumnya ada syarat, isim syarat, maka nakirah tadi memiliki faedah umum. Apa namanya? Umum. Berarti apa? Man yuridillahu bihi khairan. Khair itu umum, semua kebaikan, baik itu besar maupun kecil. Barang siapa yang Allah inginkan orang tersebut mendapat seluruh kebaikan, baik besar maupun kecil, maka Allah akan buat dia paham agama. Seluruh kebaikan, maka Allah akan buat dia paham agama. Maksudnya apa? Berilmu. Apa penjelasan para ulama syarah atau syarah-syarah dari yufaqihu fiddin? Dari berbagai syarah yang kami baca, yufaqihu fiddin kurang lebih maknanya fiqhuddin, memahami agama, paham agama. Jadi orang yang Allah inginkan jadi orang baik itu mendapatkan seluruh kebaikan, baik besar maupun kecil, dari besar sampai yang terkecil, itu akan dibuat paham agama. Apa maksud fiqhuddin? Nanti ketika dia baca Al-Quran, dia paham penafsirannya. Dia baca hadis, dia paham penjelasan hadis. Dia baca fikih, dia ngerti. Dia baca sejarah, dia ngerti. Itu tuh orang yang dapat kebaikan. Orang berilmu. Itu dia yang dapat kebaikan tadi. Khairan di sini, seluruh kebaikan itu akan diperoleh oleh orang yang berilmu. Itu syaratnya. Allah akan kasih kebaikan dengan syarat apa? Faham agama. Faham agama. Seluruh kebaikan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di dalam kitab Al-Manhajiyah fi Thulabul Ilm karang Syekh Abdullah bin Suwair, dia jelaskan tentang khairan di sini. Seluruh kebaikan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang berilmu. Adapun orang yang berilmu, gak ada kebaikan bagi mereka sama sekali. Toh kalau kita saksikan orang-orang jahil, dia melakukan kebaikan, cuma dua kemungkinan. Pertama, kebetulan. Yang kedua, ikut-ikutan. Bisa dipahami? Kenapa? Karena Allah mengikat syaratnya. Allah akan kasihkan seluruh kebaikan, baik yang terbesar sampai yang terkecil, dengan syarat apa? Faham agama. Berarti kalau orang yang tidak faham agama, tidak ada kebaikan baginya. Toh kalau kita saksikan dia melakukan kebaikan, di antara dua kemungkinan. Yang pertama apa? Kebetulan. Yang kedua apa? Ikutan. Bahkan ada hadis lain dibawakan oleh Syekh di dalam kitab Al-Manhajiyah fi Thulabul Ilm. Lawan dari makna hadis yang pertama. La khairu man lam yafqah. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak faham agama. Khairnya nakir, seluruh kebaikan.
Maka seluruh kebaikan bisa kita peroleh dengan cara apa? Belajar agama. Karena sejatinya, sederhananya, orang yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia paham agama. Kira-kira kalau bisa paham agama, caranya gimana? Gimana caranya? Tidur-tidur saja, di rumah-rumah saja. Gimana caranya supaya bisa paham agama ini? Caranya apa? Belajar. Caranya belajar. Makanya kalau kita semua belajar, berarti kita sedang proses menempuh jalan agar diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Saya ulangi, kalau kita belajar agar bisa paham agama, berarti kita sedang menempuh proses, meniti jalan agar kita dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Baik kebaikan yang paling besar sampai yang paling kecil. Belajar. Sekarang gimana cara belajar agama itu? Saya pengen tanya sama teman-teman. Gimana cara belajar agama itu, gimana caranya? Ini Quran, ini hadis, caranya gimana? Belajar bahasa Arab. Ini semua ulama sepakat bahwasanya bahasa Arab itu posisinya miftahul ulum. Kunci dari, itu kunci agama. Kunci. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia bagian dari agama kalian. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Umar. Itu bukan orang biasa. Umar ini orang besar. Levelnya beda dengan kita. Ini yang ngomong bukan orang biasa. Umar itu salah satu khulafah Rasyidin Mahdiyin. Dijelaskan oleh para mufassirin. Apa sih maksud Rasyidin Mahdiyin ini? Rasyidin ini orang yang benar secara perilaku. Mahdiyin orang yang benar secara ilmu. Jadi Umar ini enggak orang sembarangan. Dia khalifatu Rasyidah Mahdiyah. Dia adalah seorang khalifah yang rasyid, yang benar perilakunya. Wal Mahdiyin, yang benar ilmunya. Karena benarnya perilaku itu korelasi dari benarnya ilmu. Bisa dipahami? Jadi Umar ini bukan sembarang orang. Makanya kata Rasulullah apa? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, orang-orang yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran, mereka akan lihat perbedaan pendapat, perpecahan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnati apa? Khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Naam. Tamassaku biha wa ghaddu 'alaiha bil nawajis. Berpegang kalian dengan sunnah tadi dan gigit dengan gigi geraham. Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyyin. 4 orang itu disebut Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyyin. Khalifah di antara sahabat Nabi cuma 4 Khulafa Rasyidin ya. Khalifah yang mereka benar secara perilaku dan benar secara ilmu. Makanya sunnahnya dengan sunnah Nabi nanti domirnya ha. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa Rasyidin Mahdiyyin tamassaku biha. Ha ini kan satu ya. Mufrad muannas, maka level sunnahnya Khulafa Rasyidin sama dengan level sunnahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman, enak belajar usul fikih itu ya. Sabar ya, biar bisa belajar usul fikih ini domir saja bisa lahir apa? Bisa lahir hukum dari domir. Nah, sabar. Itu ranahnya, wilayahnya apa? Al-usul al-fiqhi. Nah, jadi tadi di antara manfaat faedah pertama belajar bahasa Arab agar bisa apa? Paham agama. Karena dia kunci. Kalau cara paham agama, kita harus belajar bahasa Arab. Ini teman-teman pengen gak menguasai ilmu-ilmu agama itu? Pengen gak kira-kira? Pengen gak? Ada tipsnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulil ulumi, atau ihtada ila jami'il ulum. Barang siapa yang dalam ilmu nahwunya, barang siapa yang dalam ilmu nahwunya ihtada, maka dia akan paham ila kulli ulum, dia akan paham seluruh disiplin ilmu. Ini tips dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang dalam nahwunya, maka dia akan paham, dia akan bisa memahami seluruh disiplin ilmu agama, baik itu tafsirnya, hadis nanti, fikih, sirah, akidah, bisa paham. Apa syaratnya? Menguasai apa?
Nahu, lagi-lagi nahu, balik lagi ke bahasa Arab. Karena kuncinya memang seperti ini. Karena seluruh ulama salafus saleh, sepengetahuan kami, seluruh ulama salafun saleh itu memulai karir ilmunya dengan belajar bahasa Arab. Enggak ada yang enggak. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab, Nabi kita belajar bahasa Arab. Enggak ada. Bahkan ulama-ulama besar, ini faedah ya, ketika saya belajar dengan Dr. Abdul Hasan, muhadis. Dia mengatakan faedah ketika kami mempelajari ilmu perawi hadis, ruwat, ar-rijal, namanya ar-rijal, mempelajari riwayat-riwayat hadis. Subhanallah, mayoritas, bisa kita katakan kebanyakan, jangan mayoritas, kebanyakan ulama hadis, bisa katakan mayoritas, Syekh mengatakan mayoritas ulama hadis itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Apa konsekuensinya? Karena dia bukan orang Arab, apa konsekuensinya? Belajar bahasa Arab. Sebut Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Muslim bukan orang Arab, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah bukan orang Arab. Tahu tadi kitab hadis apa itu? Kutubus Sittah. Nah, enggak ada. Bahkan banyak rawi-rawi lagi enggak. Itu tengok orang-orang besar salafun saleh, salaf ya, yang kita klaim, kita slogan kita tuh ngikuti Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Kita mengikuti jejak, meniti jarak salafun saleh. Toh realitanya salafun saleh itu semuanya belajar bahasa Arab. Saya pengen tanya teman-teman, coba sebut satu saja salaf yang enggak bisa bahasa Arab, siapa? Satu saja. Salafun saleh yang alim ada? Enggak ada. Itu cara meniti jalan mereka. Tidak bukan kita belajar bahasa Arab biar bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Itu caranya. Di antara manfaat faedah kedua, mungkin turunan dari yang pertama. Ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Misri ketika saya di Jogja. Ada Syekh dari Mesir datang. Di antara faedah belajar bahasa Arab yang kedua adalah agar bisa khusyuk dalam salat. Ada banyak cara khusyuk salat. Namun para ulama menjadikan syarat yang teratas, di antaranya Syekh Ahmad Al-Misri mengatakan syarat yang teratas agar orang bisa khusyuk adalah paham arti salat, paham bacaan salat. Itu yang mengantarkan seseorang bisa khusyuk dalam salat. Dia membawakan sebuah kisah dari sejarah Abu Jahal dan Abu Sufyan. Ini dua orang yang suka. Mereka ini di kalanya ketika fase Mekah ini musuh Islam. Abu Jahal dengan Abu Sufyan ini musuh Islam. Mereka raja-raja Quraisy di zamannya, pemimpin suku. Mereka gengsi masuk Islam. Namun Abu Jahal dengan Abu Sufyan ini punya hobi yang mainstream di zamannya, yaitu masing-masing mereka ini setiap malam ini seperti Abu Jahal ini curi-curi dengar bacaan Al-Qurannya Nabi. Dia suka bacaan Al-Quran, tapi diam-diam. Kalau udah malam itu ngendap-ngendap, curi-curi nanti dengar di jendela sambil dengar Al-Quran, dia nikmati. Tapi nggak mau orang lain tahu. Kenapa? Gengsi. Dia anti Islam, masa suka Al-Quran gitu ya. Sama. Di sisi lain ada Abu Sufyan. Sama. Dia anti Islam di siang hari, kalau udah malam datang ini sembunyi-sembunyi, mengendap-endap cari jendela Rasul, pengen dengar bacaan Al-Quran. Tapi nggak ada yang tahu. Ini rahasia pribadi mereka pemimpin Quraisy. Pernah suatu ketika, ini nggak tahu kenapa, Abu Jahal dengan Abu Sufyan punya schedule, punya niatan pengen dengar malam itu. Pas sama momennya mereka ketemu di sisi jendela Rasul, tapi kepalang tanggung ya. Sama-sama tahu, apa akhirnya? Kita diam-diam aja, jangan ada yang tahu kecuali kita berdua. Mereka sama-sama mendengar bacaan Al-Quran. Ini biasanya nggak ada yang tahu nih, rahasia pribadi ya. Ini kepalang tanggung, ketemu tatap muka, jadi bikin kesepakatan. Jangan sampai ada yang tahu, cuma kita berdua yang tahu. Ini mereka ketika mendengar lantunan Al-Quran, ketika sampailah Rasul membaca di salah satu ayat sajadah,
Di salah satu surat, di salah satu ayat sajadah. Itu ada 15 kurang lebih dari Quran ya. Di salah satu ayat sajadah Rasul baca, Rasul mengamalkan sunnah, dia sujud sajadah. Ini Abu Jahal dan Abu Sufyan spontan sujud. Kenapa kira-kira mereka sujud? Karena tahu artinya. Karena tahu arti Al-Quran. Ini ada perintah sujud, mereka sujud spontan. Ini dalil jadikan Syekh Ahmad Al-Misri ketika itu. Jadi untuk bisa khusyuk dalam solat itu harus paham bacaan solat. Bacaan solat harus paham kita dari awal sampai akhir. Kalau enggak nanti pikiran kita akan disibukkan oleh tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Banyak macam cuplikan-cuplikan lewat, trailer lewat-lewat, enggak bisa. Itu kadang solat banyak trailernya. Kadang yang hilang pun ingat, enggak bisa. Jadi harus lisan kita melafazkan bahasa Arabnya, hati pikiran merenungkan maknanya, hati memikirkan maknanya, juga pikiran membayangkan keagungan Allah. Harus sibuk seluruhnya dengan bacaan tadi. Jangan sampai ini teman-teman yang masih muda, jangan sampai puluhan tahun hidup, berpuluh tahun hidup, namun solat saja tidak tahu artinya. Jangan ya. Dari sekarang belajar. Minimal kita belajar agama bahasa Arab itu minimal apa? Tahu arti solat dari takbiratul ihram sampai salam, minimal. Ya, minimal. Taib, manfaat kedua bisa khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat. Karena tahu artinya, dan itu semua bisa digapai dengan lughatul Arabiyah. Yang ketiga, pentingnya bahasa Arab adalah memahami Al-Quran. Bisa memahami Al-Quran, bisa paham dengan Al-Quran. Ini sebagaimana hadis yang masyhur ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini ketika dijelaskan oleh para ulama. Ini luar biasa penjelasannya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badar. Beliau menjelaskan bahwasanya belajar dan mempelajari Al-Quran itu dibagi dua. Belajar dan mengajarkan Al-Quran dibagi dua jalan. Ada yang namanya wasilah, ada yang namanya ghoyah, ada yang namanya perantara, ada yang namanya tujuan. Di antara belajar dan mengajarkan Al-Quran yang sifatnya sebagai perantara, yaitu contohnya belajar tajwid, belajar tahsin, tahfidz. Ini cuma itu levelnya cuma wasilah. Dan ada nanti belajar dan mengajarkan Al-Quran yang kategorinya yaitu tujuan adalah apa? Tafsir, tadabbur, itu tujuan. Bisa bedakan wasilah dengan tujuan? Bisa? Ini sering saya kasih contoh. Ini penafsir syarah yang benar ya. Jadi belajar mengajar Al-Quran itu dibagi dua. Ada yang sifatnya wasilah, ada yang sifatnya apa? Tujuan. Kita enggak boleh berhenti di wasilah, teman-teman sekalian. Jangan berhenti di wasilah. Sederhananya saya kasih sampel. Dunia ini apa? Wasilah atau tujuan? Wasilah. Tujuannya mana? Tujuannya akhirat. Cukuplah seseorang itu dikatakan menyimpang. Cukuplah seseorang itu disebut menyimpang ketika dia jadikan dunia sebagai tujuan. Salah enggak? Salah enggak? Jadi posisinya tepat, letakkan pada posisinya. Jadi kalau wasilah ya wasilah, tujuan ya tujuan. Sekarang ilmu Al-Quran, mana yang wasilah, mana yang tujuan. Jangan mencukupkan diri dengan wasilah. Baru sampai level tajwid, tahsin dan tahfiz sudah. Itu baru wasilah, belum tujuan. Makanya Ibnu Mubarak dan banyak salaf mengatakan, wa anzalallahu Qur'anan liyu'mala bih wattakhazun nasa qira'atahu amalan, katanya. Allah turunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Namun manusia malah menjadikan membacanya sebagai amalan. Beda enggak? Allah turunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Namun sebagian manusia hanya menjadikan cuma baca Al-Quran sebuah amalan, cuma baca saja. Itu perkataan para salaf ketika melihat fenomena.
Jadi ada ilmu wasilah, ada ilmu ghayah. Enggak boleh cukup sampai di wasilah kita berhenti, enggak boleh. Sebagaimana tadi ahlu dunia yang dia jadikan dunia yang notabene-nya dunia sebagai wasilah, namun dia jadikan dunia sebagai ghayah, tujuan, celaka, binasa. Demikian juga sikap kita terhadap Al-Quran, mana yang wasilah, mana yang ghayah. Harus sampai ghayah seluruhnya. Karena itu tujuan diturunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati mereka ada gembok? Apakah hati mereka terkunci? Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ini kalau kita baca tafsir. Ini khitab di sana. Lawan bicara di sana adalah orang, ada yang mengatakan orang munafik, ada yang mengatakan orang kufar, khilaf. Jadi yang Allah pernyataan Allah ini terkait orang munafik satu atau orang kafir. Di sini Allah heran. Allah heran menyaksikan orang-orang munafik yang mana mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Paham maksud saya? Paham maksudnya di sini? Allah heran melihat orang-orang munafik enggak mau tadabbur Al-Quran. Kira-kira kalau orang Islam enggak mau tadabbur apa? Allah lebih heran lagi. Saya paham maksud saya? Paham enggak maksudnya? Allah ketika menyaksikan orang munafik tidak mau mentadabbur Al-Quran, dia berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Nih mengapa mereka enggak mau tadabbur Al-Quran? Apatah lagi kaum muslimin tidak mentadabbur Al-Quran, maka ini akan membuat Allah terheran-heran. Paham enggak maksudnya di sini? Hah? Harus tadabbur Al-Quran itu ya. Harus. Ruhnya Al-Quran itu ditadabburi. Ini sebagaimana perkataan Syekh Abu Maryam Muhammad. Beliau menganalogikan tentang Al-Quran. Ini sebagaimana message, pesan di WA. Ini kalau kita analogikan, kalau ada seorang pimpinan ngirim pesan ke kita, beliau menganalogikan. Mungkin kalau itu di bidang militer, mungkin jenderal yang paling tinggi pangkatnya, bintangnya yang paling banyak, itu ngirim pesan kepada bawahan. Mungkin kalau itu kita bawa ke wilayah perusahaan yang bonafit internasional, mungkin presdirnya lah yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi? Presdir, direktur, seperti itulah, ngirim pesan ke bawahannya. Itu ada pesan, mungkin ada 10 poin. Di antara poin itu ada perintah, mungkin 50%-nya perintah. Ada 10 poin dikirim di pesan pakai bahasa asing. Nah, ini kalau dia tentara jenderal kirim pesan ke dia pakai bahasa asing. Apa kira-kira sikap kita? Cari apa? Penerjemah. Benar enggak? Kita pengen tahu ini apa nih? Ini perintahnya apa nih? Ini bos ngomong apa sih? Gitu ya. Kita pengen tahu tuh. Baik, kita cari penerjemah. Kita pasti ikhtiar berusaha tuh pengen tahu apa isinya. Setelah kita dapat isinya, kita bisa baca. Besoknya ketemu. Ini si prajurit ketemu dengan jenderal besoknya. Atau seorang karyawan ketemu dengan presdir besoknya. Ingat, tadi saya sampaikan berapa poin di dalamnya? Berapa? 10 poin. Di antara poinnya ada apa? Ini besoknya ketemu. Dan dia cuma baca saja. Setelah ditranslate dia cuma baca saja. Kira-kira apa kata bosnya? Ini kata jenderal apa kira-kira? Emangnya pesan kemarin untuk dibaca doang? Gitu enggak? Paham maksud saya? Paham maksudnya? Emangnya saya kirim pesan untuk dibaca-baca doang? Paham maksudnya di sini? Gitu kurang lebih analogi sederhananya. Ini Al-Quran Allah turunkan. Ini apa tujuannya? Dia baru waliyatazakkaru ulul albab, untuk ditadaburi dan untuk agar mengambil pelajaran ulul albab. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat, agar bisa mentadaburi Al-Quran, agar bisa mengambil pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran, itu caranya tidak lain tidak bukan dengan bahasa Arab lagi. Bahasa Arab lagi pembahasan kita. Jadi kurang lebih manfaat bahasa Arab. Di antaranya lain, bahasa Arab ini juga membuat orang tambah pintar. Ini perkataan Umar bin Khattab. Orang yang mempelajari bahasa Arab itu akan bertambah kepintarannya dan akan bertambah tinggi wibawanya.
Apa kata Umar? Orang yang belajar bahasa Arab akan bertambah pintar otaknya dan akan bertambah tinggi wibawanya. Indah tidak? Bahasa Arab itu banyak manfaatnya. Azan? Biasanya azan dulu. Setelah azan salat biasanya ayat tips saja nih. Nah, Baik, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah sedikit tentang cara-cara halakoh kita. Setelah itu kita salat sunat mengikuti waktu. Setelah itu mungkin selepas salat Isya kita lanjut sedikit lanjut. Kita baru mulai masuk ke dalam kitab. Insyaallah kalau sudah masuk kitab nanti tidak akan ada banyak syarah. Tidak akan ada banyak syarah, kita to the point di dalam kitab. Nah, sedikit nanti cara pembelajaran itu teman-teman nyatat.
Nanti ada dua pilihan. Kalau bisa teman-teman catat harokat plus artinya. Ini kalau terkejar, kalau yang biasa lakukan kitab ya. Namun yang baru-baru itu lakukan pilihan saja. Pilih yang ngarokatin saja dulu, seberapa dapatnya. Atau milih yang nyatet artinya seberapa dapatnya. Jadi laku kitab itu seperti itu sifatnya. Seberapa dapatnya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ada media untuk murojaah. Ada teman-teman untuk murojaah. Jadi tadi ya, pilih ngarokatin saja atau nyatat artinya saja. Kalau bisa dua-duanya bagus. Dan kedua ini sifatnya semampunya. Di awal-awal tuh nggak mungkin dapat semua harokat, ya. Nggak mungkin di awal karir coba praktek nggak mungkin bisa tembus semuanya bersih, nggak. Setelah itu manfaatkan ada audio untuk diulang-ulang. Itu tujuannya direkam ya, bisa dicek. Mungkin nanti ada salah satu yang rapi, harokat dan terjemahnya bisa difotokan. Dibagi kita salin ulang rapikan. Dan ini thariqah para salaf. Thariqah para salaf. Dikenal di dalam kitab-kitab salaf. Di antara tips belajar mereka itu namanya nasakh wal muqabalah. Apa namanya? Nasakh wal muqabalah. Jadi para ulama salaf itu kalau sudah malam mereka tuh merapikan catatan. Nah, teman-teman bisa udah pulang kajian di rumah besok rapikan catatan. Namanya apa? Nasakh, rapikan catatan. Yang kurang-kurang dilengkapi. Yang kedua, metode mereka namanya muqabalah, dibandingkan dengan teman. Nah, dibandingkan diskus dengan teman. Tadi kamu harokannya patah enggak? Saya nyatat domah. Nah, gitu ya, diskusikan. Nah, ini metode kita ya. Jadi kalau nanti lepas ini kita sholat sunat isya, kita lanjut sedikit, kita masuk ke kitab, itu pilihan mau sifatnya ngarokatin saja atau arti terjemahan saja. Ini di awal-awal sulit, iya. Di awal-awal pelan, iya. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, nanti tambah lama tambah cepat. Dinikmati saja, dijalani saja. Karena semua orang-orang besar melalui hal-hal seperti ini. Mungkin itu saja ya. Nanti kita lanjutkan ba'da salat isya insyaallah ya teman-teman. Sedikit saja. Kita coba nanti praktek. Sambil saya juga mengukur ritmenya, berapa tempo kecepatannya nanti. Nanti kalau terlalu cepat sampaikan. Kalau terlalu cepat disampaikan. Itu saja, kita salat sunat dulu ya. Nanti siap isya kita langsung masuk ke kitab. Baik. Kita salat sunat dulu.